ngerti jam berapa, setengah dua apa jam 2 kurang. Tiba-tiba ada kan di halaman ada kolam renang. Tiba-tiba ada yang kayak jebur di kolam renang, piur, kayak orang sing renang. Wah, merinding aku cacat. Itu aku langsung, sopo bengi-bengi ini. Jadi wis terserah aku wis. Wis kene-kene nek mujud-mujud to aku wis karuan ya wis gak ngurus aku. Jadi bener-bener nuantang aku terakhir itu. Warga-wargi Jeb Entertainment, selamat berbuka puasa yang sedang menjalankan ibadah puasa. Walaupun di bulan Ramadan, konten tetap horor. Kan emang cerita kan ana ceritane mbiyen dari setan iku lek bulan Ramadan di kerangkeng. Padahal sifatnya kan di manusia, bukan setane. Nah, terus juga kan mumpung bulan puasa di kerangkeng ya setan nih. Nah, manungsane sing mena-mena. Ada sing rasani ya. Kita rasani biar di sana dia nggak tenang. Aduh, ngopi dulu ah. Ngantuk. Ngopi enak nih. Bukan ngopi dadakan kan ini. Itu. Ngopi dadakan beda. Bahas Persebaya itu. Ngopi dadakan ono sosok panda. Panda. Lagi sakit dia, cepet sembuh po. Iya. Tumben Sandi, kau menghilang selama beberapa hari ini. Beberapa episode Menghilang karena memang kerjanya luar kota, umum libur ya. Iya. Harus setor dulu cerita ini. Pengalamanmu saat luar kota kan ada mesti. Iya. Ya bahas cerita horor itu kemarin sempet sih. Ada event itu sekitar 3 hari 2 malam apa 4 hari 3 malam lupa aku. Pokoknya yang tak inget-inget sing paling berkesan itu yang 2 malam ini. 2 malam terakhir. 2 malam awal. 2 malam terakhir. 2 malam terakhir. 2 malam terakhir. Jadi malam yang kedua terus besoknya balik check out malam balik ketiga pulang. Nah itu 2 malam. Aku lupa nih gak 3 malam, 4 hari 3 malam apa 2? Apa 3 hari 4 malam? Pokoknya maksudmu gimana 3 hari 4 malam itu? sing serem itu 2 malam yang terakhir. Ya, itu 2 malam yang terakhir itu 2 hari berturut-turut. Iya. Atau, 2 hari berturut-turut dan sampai bos crowded banget lah. Jadi event ini sebetulnya event liburan. Eventnya healing lah modelnya. Iya, kayak kantor. Sama customer kan mereka ini kan juga kalau di kerjaanku kan ono kadang ribet. Nah untuk liburan. Hadiah. Hadiah ribet. Studi tour. Nah hadiah ribet buat bisa beberapa customer. Itu biasanya ngadainnya kalau nggak outing gathering. Nah gitu. gathering kok studi tour man. Jadi kayak gitulah. Jadi pas sebelumnya aku nggak ngerti surveinya Sopo, maksudnya siapa yang survei, survei apa ya? Lokasi. Survei lokasi untuk itu tadi ngerti Sopo kan. Terus mungkin juga nggak apa jenenge nggak kayak cari tahu apa ya tempatnya kayak gimana gitu kan. Di searching ngono nggak di browsing. Biasanya kalau nek acara-acara yang agak panjang itu kan ngerti paling enggak kan nyari sing budgetnya bisa dipangkas dan lain-lain. Maksudnya enggak sing loss ngono kan, karena beberapa hari ya nek 1 hari 2 hari loss banget. Terus aku lihat pertama view-nya memang bagus. Jadi koyo dia di Jawa Timur view-nya itu koyo bener-bener alam. Nek dibilang hotel bukan hotel, dibilang villa itu juga bukan villa. Kayak apa ya? Kayak rumah. Bukan ya homestay. Tapi besar. Serba kayu. Klasik. Nah, besar bang. Terus sekelilingnya itu memang hutan, memang kayak tapi hutan sing bukan alas ya, bukan alam ya. Maksudnya kayak hutan, yus memang kayak dibuat indah gitulah ibaratnya, kayak buat bagus gitulah. View-nya emang sebagus itu. Nah, aku kebagian tugas itu pembagian kamar.
Jadi kan aku yang ngerti customer kan, mesti aku ngerti sing peserta siapa yang ikut. Terus kadang kan peserta kalau campur dari beberapa kota itu kan ada yang kayak oh ini kenal sama ini temennya ini, lah pengennya sama Satu ini kamar. satu kamar sama ini. Oke, nah aku kan sing ngerti, jadi aku sing kebagian bagi kamarin. Terus Berarti ini se-Jawa Timur atau ya se-Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti banyak dong peserta. Kemarin itu 9 kamar, satu kamar 3 sampai 4 orang. 9 kamar 3 Lumayan, orang. hampir 50-an peserta sama tim ya, sama tim-tim All kita. berarti, All total. itu 50-an pokoknya. Nah, di situ kan aku kan bagi kamaris sekalian bagi kaos kan, bagi t-shirtnya untuk holiday-nya berapa hari itu kan. Pertama, karena semua ruangan sama, dari segi ukuran, dari segi kasur dan lain fasilitas itu sama semua. Jadi aku nggak ngerti, nggak mikir untuk oh ini yang deket tangga atau ini sing pojok atau ini sing tengah dan lain, aku nggak mikir kayak gitu. Nah, ketika itu kan model itu tangganya ada dua jalan tangga, bisa naik lewat tangga A dan tangga B. Jadi nanti ketemu di satu lobby itu di bawah. Jadi bawah itu nggak ada kamar, lobby top. Atas kamarnya atas. Lantai 2, lantai 3 sebetulnya cuma 3 nih buat bukan rooftop juga, buat outdoor. Kayak bukan outdoor juga, buat kayak ya santai-santai aja di atas itu. Tapi bukan yang rooftop loh. Ya tetap tertutup gitu. Cuma buat ngopi lah ibaratnya. Tempat santai. Nah, lantai 2 itu kamar semua. Nah, ini aku lihat, wih, apik ya. Kayak tempatnya kayak apik. Bukan pure kayu ya. Nek dilihat itu bener-bener kayu semua. Dari kayu semua lah, tapi nggak ngerti itu apa. Bu kayu beneran, bu sing kayak tembok tapi didesain seperti kayu, wallpaper atau apa nggak ngerti. Pokoknya bertema lah estetik kayu lah ya, bertema kayu. Nah, jadi ke jalan juga orang ya krungu ya, duk karena memang kayu. Bawahnya itu alas. Lantai pun kayu. Lantainya kayu. Jadi duk ini dengeran lah. Udah tak bagi kamar semua. Terus peserta itu di hari pertama datang, kita langsung makan sama materi untuk ya wis sekedar look and learn lah, ya kan, cicet biasa lah materi. Terus setelah look and learn itu istirahat, masuk ke kamar, dikasih waktu sampai maghrib. Nanti baru maghrib, habis itu hiburan kan. Ini hari pertama ya? Di hari pertama datang. Nah terus di hari pertama oke, masih nggak ono apa-apa, masih oke lah. Terus setelah hiburan itu kan rata-rata mereka semua kan kita kasih waktu bebas ya. Setelah hiburan mungkin sampai jam 9, setelah itu bebas. Yang penting free time, yang penting masih kalau mau kemana-mana masih ya koordinasi lah, koordinasi barangkali mau keluar jauh atau apa. Yang penting masih koordinasi sama tim kita lah. Alhamdulillahnya malam pertama itu yang free time itu mereka semua peserta itu nggak ada yang keluar, ya tetap di sana, tetap di lokasi ngumpul, malah kita enjoy bareng di sana. Nah jadi kamu di sini sebagai penyelenggaranya? Iya, penyelenggaranya. Bukan peserta ya? Bukan. Panitia lah ibaratnya. Nah terus di hari kedua pagi itu kita liburan kan, nge-jeep bareng dan lain-lain, ke salah satu wisata atau wahana juga lah. Jadi liburan main-main udah sampai sore. Nah sore itu balik ke tempat penginapan, makan di sana. Nah setelah makan itu ada beberapa yang cerita, tidurnya kurang nyaman, nggak tahu itu ada gangguan atau apa, nggak ngerti. Memang mungkin sugestinya atau mungkin beberapa orang-orang itu nggak terbiasa dengan tidur yang tempat baru kayak gitulah. Aku nggak ngerti, maksudnya. Jadi ada beberapa faktor ya. Iya, ada entah karena faktor. Kenyamanan dari ruangan, bedroomnya sendiri atau suasana berarti ya. Tapi emang apa? Aku pas di kamar itu emang ya kayak orang-orang yang jalan-jalan ya denger gitu loh, karena memang kayu ya. Bahan gitunya. Tapi nggak yang gluduk kayak nggak rame lah, ini cuman sekedar orang jalan gitu ya, denger lah.
Nah mungkin ada yang orang bersugesti itu takut atau apa Parno. ya parno suara wis lah. Terus pas malamnya ada yang tiba-tiba request, Mas aku pindah kamar dong. Nah, itu kenapa? Ya nggak nyaman, ngomongnya sih nggak nyaman karena gini lah. Waduh, ini kan udah kebagi semua ya rata ya. Kalau mau pindah kamar karena kamar ini udah penuh ya, harusnya mau nggak mau kan kita koordinasi ya. Contoh kayak si A ini mau tuker nih sama si B kan kita harus koordinasi. Kalau kelompok lagi, bukan yang satu orang, ini 3 sama 4 orang anggapannya kayak gitu. Nah ini juga banyak yang menolak juga kan, maksudnya ya aku nggak mau, aku ya mau di sini aja kan gitu. Akhirnya di situ mulai kredit, akhirnya kita yang panitia yang ngalah. Oh, jadi akhirnya kamar panitianya yang ya pada saat itu aku juga sing pas gitu ya, kebetulan aku sing ya wis lah, aku yang ngalah sama beberapa tim, kita ngalah, kita di kamar yang peserta tadi pojok, ternyata kamarnya di pojok. Nah pojok ini aku feelingnya itu karena jendela kan ada jendela tuh, tak buka korden itu emang nggak kelihatan apa-apa, view-nya beda sama kamar yang lain. Kamar yang lain tuh masih kelihatan view lampu-lampu sekitar daerah situ. Jadi pas aku buka di jendela itu tak lihat loh, kok gelap ya, koyo iki madep ndi gitu loh. Maksudnya ini adep mana sih iki jendela? Berarti itu tempat tinggi dong. Tinggi, Bang. Oh, iya paham. Tinggi. Jadi kayak situ aku sendiri ya bingung ya. Jadi kayak logisnya itu ini kamar jendelanya itu sama. Nah, tapi ketika aku tidur di pojok itu, aku buka jendela loh. Kok beda view-nya? Iki madep ndi maksudnya? Ini adep mana kan lho, jendela ini adep mana? Kok bisa beda sama? Kan aku ya survei kan, aku ya masukin t-shirt ke setiap kamar juga kan, lihat jendela kan oh sama view-nya. Lah kok ini kok beda? Aku pertama kali pas di ruang pojok itu aku ngelihat ya sama harusnya. Tapi kok ini ketika tak buka loh, kok view-nya kok nggak ada lampu. Kok kayak kelihatan jauh loh. Iki kok apa? Malah kayak para layang. Jadi kayak jauh gitu, lampu-lampu kecil-kecil loh, kok malah kayak para layang gitu. Kok aneh gitu. Terus tak tutup. Sebelum tidur aku sama tim itu 3 orang, jadi 4 orang sama tim 3 orang itu tanya, mikir lah, kenapa ya kira-kira kok nggak srek deh kamar ini, ya kan? Penasaran. Apa karena jendela ini memang view-nya kok aneh, ya kan? Terus coba sih kita lihat-lihat lagi lah sekeliling, kayak mungkin fasilitas kamar mandinya apa-apa, kita lihat aman semua kok harus. Terus di jam 11:30 aku inget, jam 11:30, jadi jam 11:30 itu aku habis selesai ngondisin semua, udah istirahat semua. 11:30 aku balik ke kamar. Itu aku ngerasa satu timku itu aneh. Jadi wah ini dari wajah, dari gelagat itu wis beda. Padahal kita normal, ngobrol normal, ya wis normal gitu loh. Bedanya tuh gimana? Bedanya wajahnya nih kayak nggak tahu ya, kayak selelah-lelahnya orang, secapek-capeknya orang masih kelihatan gitu loh, masih kelihatan. Aku masih bisa ngenalin kayak Abang Ucek, sak capek-capek itu masih bisa ngenalin kita. Tapi ini beda gitu loh. Bedanya tuh kayak bener-bener beda dari segi alisnya, bibirnya tuh beda. Kayak bukan ya, dia gitu. Iya, kayak maca gitu loh, Bang. Kayak makin cantik, makin ganteng lah ibaratnya. Loh, kayak aku lihat Ucek gini contoh, anggapannya aku kesel, kamu kesel ya Cek. Kita sama-sama capek lah. Aku gak fokus anggapannya kayak gitu. Terus dirimu gak capek-capek, ya wajahnya pasti ngono lah ibaratnya. Iki enggak, aku ndelok kok maca ngono lho, maksudnya kok aku kok iya kok kayak bar adus, kayak bar gincuan, kayak bar padahal cowok ngono lho. Lho kok wajahnya kok tambah ganteng ya, aku ngono. Padahal ya aku tahu lah, normal ngobrol kita normal, kita koordinasi masih normal. Aku gini kok. Terus aku tanya ke teman sebelahku satunya, delokan wajahnya, kok aneh ya, kok kayak beda ya. Tapi kita masih normal, kita masih
biasa, nggak Jadi- mikir aneh-aneh. Omong-omongan nyambung. Iya. Cuma dari ekspresi wajah. Heeh. ambek- Jadi kayak gini kita ngobrol gini loh. Tuh. Tapi aku dulu, kok aneh loh cek. Nah temanku ya ngomong loh. Iya ya aneh ya wajah cek. Dulu kita bisik-bisik berdua itu kok aneh wajahnya. Kok beda? Yang beda itu cuma satu orang Iya, atau semuanya? satu orang itu. Dan Oh. bertiga ini rasan-rasan. Ya ngomong loh, ngomong terus terang loh. Cek wajahmu kok beda sih cek. Apa aku lo gak lapo-lapo. Gitu maksudnya ya wis lah ngono. Oh, Iya. baik. Dia pas kamu takon ngono dia ngerespon. Iya lho, aku ya tanya, maksudnya aku tanya lho, Cek, kok wajahmu kok beda sih, Cek? Kon mari lapo. Kok gak lapo-lapo ya pocket mau yo ning kene. Oh ya wis ngono. Oke, dari situ oke. Wah, merinding. Terus tidur kan, prepare tidur. Nah, di situ kan ada 2 kasur, jadi 2-2 lah. Satu bed 2 orang. Ya, satu bed 2 orang. Terus aku ngerasa, oh iya. Di kamar kita sebelumnya, ya memang dengeran suara orang jalan-jalan gini. Kan ada beberapa dari pihak hotel juga kan. Dari pihak hotel kan juga masih riwi-riwi, masih mungkin nganter apa Barang, cek lah, cek. ibaratnya ngecek lokasi dan lain-lain. Oke lah. Loh, berarti tempat itu ada penjaganya Ya kan? ada kayak hotel gitu lah, kayak penjaga-penjaganya, kayak tapi- riwi-riwi, bersih-bersih gitu lah bang, sapu-sapu. Tapi totally yang di dalam tempat itu cuma kamu aja, Di kamar. kantor kamu aja, tidak ada orang lain. Iya nggak ada. Oke, Jadi kayak oke. kita sewa semua full. Oke. Nah itu. Cuman ada pegawai-pegawainya sana. Hmm. Dia cuman mungkin bersihin sama ya kayak riwi-riwi ya, mungkin kayak standby lah barangkali kita minta bantuan atau apa kayak gitu. Karena memang ya di sana nggak ada kayak hotel yang telepon gitu, nggak ada. Jadi kayak kita keluar terus. Tapi panitia memang jadi kayak kamar itu berdekatan sama kamar panitia. Jadi kamar-kamar peserta itu berdekatan sama panitia. Jadi kayak ketika kita Ada apa-apa ada langsung. apa-apa pesertanya itu kita langsung ada yang gerak lah, cepet lah. Nah itu wis pertama dari wajah temenku itu kan, terus aku nyoba tiduran terus ngobrol sama berempat itu, kita ngobrol kok ngerasa kayak gak selesai ya orang hotel apa bukan hotel Pegawai orang. ini lah. Iya pegawai ini kok riwa-riwi gitu loh. Karena Maksudnya, denger kaki iya, langkah denger itu. langkah kaki kan. Opo kamar sebelah ya? Kamar sebelah masuk gurung turu. Peserta ini masuk gurung turu. Terus jalan-jalan kok duk dak. Iya ya, kok masa sih? Tak lihat lah di depan, keluar saya tak lihat, gak ada siapa-siapa. Ini terus aku bawa ke bawah, aku tanya ke kayak resepsionis gitu, tapi bukan resepsionis ya, informasi lah ibaratnya. Mbak ini jam segini emang masih ada yang keliling untuk Aktivitas, bersih atau apa gitu? Oh nggak ada, kebetulan karena ini sudah di booking full, jadi pegawainya juga nggak semuanya masuk. Oke. Pegawainya juga nggak semuanya masuk, paling cuman separuh yang masuk, dan semua rata-rata standby di bawah. Itu sudah diminta sama kayak atasanku gitu lah ibarat. Ternyata jadi biar di atas itu nggak ada aktivitasnya pegawai, tidak mengganggu peserta dan lain-lain. Loh, masuk tuh aku ngono. Oh ya udah mbak, aku naik lagi ke atas tak liatin. Jadi enak kan, enaknya kita kontrol itu. Jadi aku naik dari tangga yang satu ini sampai ke tangga yang satunya itu kelihatan. Oke. Jalan itu kelihatan. Jadi pandangan luas ya. Pandangan luas, enak gitu loh. Oh kontrolnya enak. Oh kalau ono wong ya wis kan ketok ngono lho kan. Cuman memang selebar itu kan. Nah, terus udah habis itu aku tak di luar itu aku ini nyoba sih, iya gak krungu suara apa-apa. Iya gak ada yang jalan, gak ada apa, berbu gak ada. Aku masuk ke kamar, oh iya denger gitu loh. Oh mungkin kamar sebelah, pikiranku kan ke sana. Nah terus temanku ada yang nyeletuk, masuk nih dukur sana, kan di atas kan masih ada lantai tadi tuh. Ada 3 ya tadi. Yo, oh iya yo, coba aku tak naik ke atas. Ternyata ada satu pegawai itu yang masih ngepel. Nah kalau ngepelnya yang kayak kayu itu kan pelnya kayak ya pel biasa ya, pel biasa no, pel biasa. Terus aku tanya, Mas, sorry Mas sampean ngepel sampai jam berapa? Maksudnya apa bisa nggak? Maksudnya minta tolong setelah ini yo, setelah ini biar istirahat dulu lah peserta, soalnya takutnya ada yang keganggu karena suara langkahnya, takutnya ada yang parno atau apa. Loh sorry Mas, aku kan pakai kaos kaki, jadi
dia jalan di depanku itu iya ya gak krungu apa-apa. Oh, kan suaranya. Iya kan suaranya kan dia pakai kaos kaki gitu. Aku loh sampai dia dak gitu loh. Iya ya gak krungu. Wah merinding kan. Gak denger memang gak krungu blas iya ya. Kaos kaki ndek kayu kan empuk gitu maksudnya gak sing dak. Kabar banter. Iya. Aku kayak kaos kaki mas gak denger harusnya. Terus di bawah itu dia jelasin sampean ketebalan lantai ini itu karena jarak antara lantai ke lantai ya, ketebalan itu bener-bener tebel. Meskipun sampean pakai sepatu terus loncat-loncat di sini nggak bakal denger sampai bawah. Dia bisa menjamin itu. Oh. Maksudnya mas? Iya mas. Ini tebel mas. Ini juga dilapisin cor dulu baru kayu. Oh, ngono mas ya. Iya. Akhirnya udah oke lah. Tak terima lah maksudnya masih oke lah tak terima lah. Aku balik lagi ke kamar. Terus aku coba chat ke grup ke beberapa panitia ibaratnya lah. Aman nggak di kamar masing-masing? Aman kok aman. Terus aku ngechat di grupnya customerku kan ada tuh. Gimana sudah aman semuanya? Nggak ada yang jawab. Ya mungkin udah tidur ya. Beberapa ada yang jawab cuma aman kok mas. Oke. Itu jam berapa? Jam 12 lebih sudah. Jam 12 lebihan lah. Dini hari tuh. Oh udah. Aku ya salah ya WA jamnya ngono ya. Akhirnya kan enggak ono sembah cuma ada beberapa 2 orang 3 orang ada yang balas aman kok Mas gitu. Oke lah aman. Terus aku balik lagi ke kamar, 4 orang ini masih belum tidur. Panitia ini. Iya ya kok aneh ya di kamar ini kayak ada yang lalu lalang. Terus aku nyoba lah. Ya kan. Diem bener gak ada suara apa-apa langsung. Sep sunyi. Ya. Wah, ini. Iya ya kok apa ya kok menang ya masuk aku feeling masuk kamar sebelah ketika kita sudah ngono kan langsung krungu iya langsung krungu pikiranku kan ke sana nah kok nggak lama ya paling 10 detik aneh turu dodok ada yang dodok di pintu tok nah. Sopo iku kedok-kedok bengi-bengi tok 2 kali kan pokoknya 3 kali 2 kali ping 2 tok 3 kali. Wah berarti urgent iki. Oke aku sing jalan. Tak buka pintu. Loh, kan sapa-sapa tuh. Kan sapa-sapa. Loh aku wah merinding temen. Cabut kan sapa-sapa. Sopo dodok. Tapi temenan krungu kan. Iya krungu dodok. Iya ndek kamarku pintune. Si aku ngono. Mosok iki ya sing garai mbak-mbak iku pengen pindah kamar. Oh, itu cewek yang minta pindah kamar. Iya, kan customer rata-rata cewek. 80% cewek. Aduh, aku ngono. Tak tutup lagi. Aku nungguin agak deket nih jaraknya. Mundur. Ayo ke toko maneh ngono. Langsung buka. Tak pelayon iya kan. Lah kok dodok dari tembok kamar sebelah. Temenku sing denger dok ngono. Gantian. Duh, kok ning kono? Pindah. Mari ngono. Aku langsung keluar, Kak Swen. Aku langsung keluar langsung ke kamar sebelah tak dodok. Tok, Mbak gitu. Mbak. Ada satu yang keluar. Kenapa, Mas? Ya habis bangun tidur lah. Mbak, maaf banget ganggu gitu. Barusan udah tidur semua ya, Mbak ya? Udah. Oh ya udah. Maaf ya, Mbak, ganggu. Soalnya tak kira tadi ada yang dodok dari temboknya sampean aku gitu. Enggak, Mas, cok ini Mas gitu. Oh iya maaf mbak sampean lanjut aja istirahat. Langsung masuk kamar 4 orang nggak ada yang tidur. Nggak ada yang tidur. Jadi kita semua 4 orang ini malah seru dan seneng gitu loh. Tok masuk. Malah garai. Iya wes karuan ya daripada wedi kan. Tok masuk guna-guna san ngono san. Piye? Ayo bukaan lawangnya lah gak ono sapa-sapa ngono. Percuma ngono wis tak iki wis kesel dhewe aku ngono tok, kesel. Nah terus kita udah enggak fokus sama si wajah temanku satu itu, kita lihat lagi. Balik lagi normal lagi. Oh iya kan? Berarti mau iku duduk deh aku ngono. Normal lagi wajah balik lagi kayak normal lagi loh. Kok iya. Jadi bertiga rasa-rasa. Oh iya wajah balik mana kayak kayak biasanya. Wes memang wajah lelah semua bertiga ini. Wes kumus berminyak ngono lah wajah lah. Gak ada sing mandi, gak ada sing apa. Gembel lah. Iya, gembel lah banget lah. Akhirnya dah. Wah,
Warno sama suara-suara itu, warno. Lah kok tiba-tiba jam berapa ya wis kita tuh main apa gitu loh Pak, lupa aku sih main apa ya, mau main bukan kayak bukan kartu juga, aku lupa dek kamar aku main apa ya, oh tepat apa kayak truth and dare lah, truth order lah, tapi manual truth order manual, kita berempat dan gak takut kan, nggak ngerti jam berapa, setengah dua apa jam 2 kurang, tiba-tiba ada kan di halaman ada kolam renang, tiba-tiba ada yang kayak jebur di kolam renang, piur kayak orang sing renang, wah merinding aku itu aku langsung sopo bengi-bengi ini, jadi pas lagi seru-serunya truth or dare lagi, jadi kayak dare kan, aku milih apa teman kan yang milih dare wes joget-joget apa, lalu tiba-tiba ada suara itu piur gitu, Krung kabeh. lah aku ngene si Jarno sih, maksudnya iki ada wis keprank berapa Pintu kali mau, pintu dan lain Jarno gak ngurus ya. Bapak wis anggapannya tidur gitu loh. Anggapannya wis jam tidur wis Jarno wis. Lah kok terus kayak ada suara gini loh, kayak orang nggak bisa renang, kayak mau tenggelam. Tahu gak sih suaranya, tapi nggak ono suara kok tolong ya. Apa. Coba kayak gitu lah. Kok aneh suaranya aku loh. Ini. Kok aneh suaranya. Mari terus tiba-tiba ada suara jebur lagi. Biur ngono lagi. Oh, wis ditulungi ya aku ngono. Iya. Aku wis ditulungi Jarno aku ngono kan. Terus lah kita nggak mood kan main truth or dare, nggak mood kan. Ono ae suarane. Lah kok istirahat. Males aku krungu ngene. Ono sing dodok maneh. Kau kenceng suaranya. Dok ngono. Lawang. Yo ndek pintu ku langsung wis gak kesuwen metu bruak ngene, tak lihat itu. Wes. Air kolam renang itu bener-bener gerak, bener-bener kayak habis ada ombak ngono-ngono itu. Tapi nggak ada siapapun, sama sekali nggak ada siapapun. Loh, kamu buka pintu itu ya kelihatan pintu kolam renangnya? Iya kelihatan. Jadi bukan yang ya. Jadi kayak gini loh modelnya. Itu kayak gini lah. Oh, kolam renang ada di dalam situ. Di depan, di halaman. Halaman depan. Iya, oh, di halaman. Iya. Di halaman itu, ya tapi agak jauh ya. Jadi halaman masih bisa buat senam dulu. Iya paham. Itu ada kolam renang. Wah itu aku lihat, iya yo. Oh airnya kolam renang itu kayak ada ombak. Tapi di situ sekeliling itu kelihatan loh sejauh itu. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Langsung, wes. Masuk tidur wis. Gak ngurus aku. Wis, kita harus istirahat. Besok ini masih ada beberapa hari lagi untuk kegiatan kan. Bisa aku nyetel murotal gak? Nyetel murotal kau panceng no, tak kuetno volumeku mentok wis. Aku langsung kerukupan bantal gini. Mau tuh tak kerukupi bantal wis. Merem gak ngurus aku. Wis merem, gak ngerti ya aku tidur berapa menit, gak menit berapa jam, gak sampai sejam paling. Bangun kan subuh kan, adzan subuh bangun. Ya wis mungkin ke setting gitu kan aku mesti adzan subuh bangun. Itu langsung seketika kayak badan ini fresh semua. Empat itu langsung kayak mulai itu enak semua. Jadi kayak nggak ngerasa capek, nggak ngerasa semalam ini habis ngapain, semalam ini apa. Dan semua peserta juga ngerasa kayak gitu. Di hari berapa berarti? Hari berapa itu? Ketiga. Ya hari ketiga itu kan. Itu aman, maksudnya kayak nggak ada cerita apa-apa dari peserta semuanya dan lain-lain, oke lah. Cuma ya mungkin kita berempat aja sing ngalami ya. Karena habis dari dipindah itu kan oke. Terus hari ketiga itu sih aku tak inget itu acaranya apa sih? Oh, kita berkunjung kayak ke pembuatan ini loh, pembuatan sabun produk kita sendiri. Nah itu sabun mandi kita berkunjung ke situ, ke pabriknya udah, terus balik itu kita look and learn lagi, kita meeting lagi, terus membicarakan kayak inti dari hari acara itu semua udah, terus
game sampai sore itu games untuk bisa lomba lah ibaratnya lomba per kamar tadi lah ibaratnya per regu lah. Udah sampai malam kita dinner makan bareng sambil kayak bahas untuk manajemen bisnisnya si customer ini lah, lebih internal lah. Lah habis itu, nah ini kreditnya di sini. Di situ itu ternyata aku kurang, ya mungkin beberapa tim ini kurang koordinasi sama kurang kurang ngecek. Ternyata ada beberapa yang nggak ikut pas meeting. Bukan dinner ya sing pas meeting lah ibaratnya nggak ikut pas meeting ternyata. Lah ada beberapa yang miss itu karena ini meetingnya dadakan sebetulnya. Jadi ayo habis kita makan itu beberapa atasan gitu ngomong ayo habis ini kita coba ya ngobrol-ngobrol untuk masalah bisnis ini. Jadi nggak tersampaikan ke semuanya. Jadi memang dadakan di luar schedule, di luar jadwal itu tadi, di luar rundown, harusnya free kan, free time kan. Cuman kita adain kayak meeting itu. Nah itu beberapa ada yang masih di kamar. Itu kan di bawah kan kita meeting. Itu aku juga nggak ngecek, ya pikirku ya wis lah, wis datang semua lah. Itu segitu banyaknya orang juga aku ngeliat oke datang semua kayak. Tiba-tiba di jam setengah 10, masih jam 9 lebih lah nggak sampai setengah 10. Itu ada yang pertama hebohnya nggak heboh kayak ketakutan, hebohnya kayak heboh biasa guyonan mereka di kamar dan kamarnya masih terbuka gitu loh, kamarnya masih pintunya masih kebuka, guyon. Terus siapa itu? Nah dari situ kan kita tahu ternyata ada yang nggak ikut di atas. Siapa itu? Oh Mbak Eko, tak lihat dari bawah. Oh Mbak Eko gitu. Terus habis itu si A ini kan keluar masih ketawa-ketawa. Lah kok Mbak B ini keluar tapi ketakutan. Wah aku mau gitu kayak kenapa itu aku ngono? Ya apa? Jadi pertama tak kira guyon ya. Tak kira bercanda. Terus lah kok tiba-tiba si Mbak A ini tiba-tiba teriak dan ketakutan juga. Gara-gara si B ini keluar lu kenapa aku ngono? Langsung di situ kan wis crowded lah. Lu kenapa? Pas kita naik itu ke atas, kita cek, kenapa Mbak kenapa? Kan di situ itu 4 orang. Satu kamar 4 orang, kebetulan yang 4 orang si Mbak A ini nangis histeris. Kenapa Mbak kenapa nggak bisa jelasin? Si nangis, si ketakutan. Si Mbak B ini dia itu yang tadi lari lah ya, pada lari tuh dia bisa jelasin tapi masih kayak kita nggak jelas infonya gitu loh. Enggak masih mau ikut, aku yakin masih aku duduk DE. Jadi kayak contoh anggapannya namanya Sri lah ya, si yang kita tuju ini, yang kita ceritain ini. Aku yakin Sri itu nggak kayak gitu mas gitu. Loh kenapa Mbak? Nggak kayak gitu tuh gimana kan kita nggak tahu Sri itu nggak kayak gitu. Loh kenapa? Ya kenapa Mbak Sri? Kenapa Mbak Sri? Gak mas, awalnya aku gak ngono mas gini, moro-moro sok gini. Loh, sik toh Mbak sabar, Mbak tenang. Mbak Sri kenapa? Gitu. Mbak Sri berubah mas wajahnya itu. Lu aku langsung Mbak Sri berubah mas wajahnya itu. Apa berubah ya apa tuh Mbak aku ngono? Mas dia nggak bisa jelasin, takut. Akhirnya Mbak Sri sama yang satunya itu keluar. It's okay, normal, nggak kenapa-napa. Berarti tetap berempat di ruangan itu. Yang 2 kan udah keluar tuh. Berarti ada 2 di dalam. Ada 2 dikeluarin sama kita panitia itu, tim itu. Berarti satu kamar itu 4 orang nggak ikut rapat itu ya? Nggak ikut rapat itu. Okay. 2 orang yang keluar itu, ya kita lihat bareng-bareng emang nggak kenapa-napa. Normal, it's normal gitu loh. Terus Mbak lapo, Mbak Srinya malah nanya, Mbak lapo sama ini lapo. Yang si Mbak A itu tadi bener-bener masih ketakutan. Ngelihat Mbak Sri sih nggak mau ya. Ya mungkin karena udah sekawan apa ya, udah bener-bener 4 sekawan sampai dia tidur bareng gitu kan. Nah itu crowded itu di situ wis. Kenapa gini kenapa? Akhirnya rancu lagi kan. Yang berdua yang A sama Mbak B ini udah nggak mau tidur sama Mbak Sri ini sama temennya. Dia minta switch lagi kan akhirnya lah.
Yang lain juga pada nggak mau karena tahu cerita yang seperti tadi itu. Takutnya mereka alamin juga kan, akhirnya wah ini bingung lagi kita ini. Akhirnya si Mbak A ini masuk ke kamar panitia yang cewek-cewek ini, ibu ini, satunya juga masuk ke panitia lagi gitu. Jadi akhirnya di kamarnya si Mbak Sri ini 2 orang toh. Yang sama itu ya? Sama yang satunya inilah si C lah ibaratnya. Si A sama Mbak A sama Mbak B ini di panitia, kamar panitia. Iya, kita gabungin ke panitia yang cewek-cewek. Jadi kita ditampung lah ibarat sama panitia. Jadi gabung sama kamar panitia lah ibaratnya. Ini kenapa ya? Akhirnya udah terus di situ kan wis ngobrol sendiri-sendiri kan, akhirnya parno kan, akhirnya di situ wis kredit wis gimana ini apa masih ada hari besok lagi gitu kan. Masih ada hari besok, masih ada gini, kita masih tidur di situ lagi semalam lagi nih. Aku bilang udah Mbak, mungkin ya kita sama-sama capek lah, kita sama-sama nggak fokus, aku bilang gitu. Ya udahlah, anggap aja tadi udah nggak apa-apa kan, semua juga tahu Mbak Sri juga fan aja gitu loh. Nah akhirnya di jam berapa ya, jam 10, setengah 11, jam 11-an kurang. Itu semua itu pada ngerasain hal yang sama. Setiap kamar. Semua kamar kecuali kamarku, kecuali 4 orang aku. Karena mungkin udah ngerasain ya. Oke. Jadi tapi sing kamarnya Mbak Sri kejadian? Enggak. Berarti yang udah mengalami berarti aman. Nah. Oh iya, punya kamar Mbak Sri yang berdua itu sama si Mbak C ya? Iya, enggak, yang Mbak C enggak mengalami itu. Kejadian dong. Semua itu kredit, semua keluar kamar semua. Rame semua. Jadi yang sing tak heran gini, cuman nempel di 1 orang gitu. Contoh kita 3 orang nih di kamar, itu nempel dia di 1 orang ini berubah. Yang beda berubah sama 1 orang di setiap kamar. Terus ya 4 orang juga 1 orang ini sing berubah gitu loh wajah. Tapi berubahnya kan tidak berubah yang menyeramkan kan? Oh ada yang menyeramkan ternyata Bang. Jadi kayak bener-bener kayak sininya itu mata, kelopak mata apa ini ya, itu hitam gitu. Terus apa namanya, tiba-tiba kayak badannya itu kurus gitu sampai segitunya. Fisik yang berubah. Fisik iya, jadi wah merinding. Tapi pas kejadian itu langsung serentak semua apa bergantian? Beberapa, jadi nek serentaknya enggak ya, mungkin serentak tapi kayak kagetnya delay gitu loh, kagetnya gantian gitu loh. Kagetnya per kamar itu gantian, jadi kayak ya mungkin baru sadar, mungkin baru lihat, mungkin nah itu nggak ngerti aku. Nek aku rasa sih kayak gitu mungkin serentak ya. Harusnya serentak. Maksudnya kayak tiba-tiba menyerupai atau ya siku mau lah. Ya, berubah itu harusnya serentak gitu loh. Aku lihat aku langsung krowodit gak karu-karu. Jadi malam itu semua itu orang-orang nggak ada yang mau tidur, nggak ada yang mau masuk kamar. Dan ya akhirnya 1 orang yang menyerupai yang berubah itu tadi ya dijauhin kan akhirnya kan. Kayak nggak percaya kita itu nggak percaya. Padahal yang diserupain ya gak rasa apa-apa. Iya, nah aneh, ngobrol itu masih nyambung, cuman wajah itu fisiknya. Nah kamu ngeliat yang wajah berubah itu normal atau berubah? Jadi ada beberapa yang aku bener-bener real, iya kayak anggap aja kayak Ucek tadi lah. Oh iya kayak Ucek, wajahnya bener-bener berubah. Oh iya sampai ada yang aku tahu itu tadi yang kelopak mata hitam itu. Nah karena aku ngerti fisiknya si customer ini, dia itu nek tak lihat natural, cantik dan natural ya kan. Tiba-tiba berubah sedrastis itu, aku kaget sih. Jadi ya abang tahu lah, orang yang cantiknya natural, cewek natural cantiknya nggak macak nggak apa, nggak pakai gincu, nggak pakai apa. Nah itu tiba-tiba drastis sampai kayak sorry ya, kayak ini loh, falak, tahu falak ya? Kayak ngono loh. Jadi putih banget wajah, putih kayak bedaan. Iya. Nah tak kira itu maskeran dia, habis pakai masker wajah. Oh tepok kebul ya. Sampai segitu nih loh. Tepok kebul. Iya itulah. Jadi kalau orang bedakan itu ininya putih tapi ininya hitam. Iya. Itulah. Bedak semua tepok kebul. Jadi kayak Mbak aku nih. Sampean Mbak iki Mbak. Iya Mas. Kayak aku kok Mas ngono. Jadi kayak kalau dijak ngobrol itu masih normal, masih nyambung. Tapi karena mungkin ya dia yang berubah fisiknya, begitu orang tahu, dia juga parno loh.
Ya Pasti pastinya. parno lah, Pastinya, nggak mungkin iya. enggak lah, psikisnya kena kayak Iya. gitu. Apa sih aku kan gitu kan pasti. Iya, betul. Apa sih kayak gitu kan pasti. Overthinking lah itu. Duh, ono apa sih emangnya aku apa kayak gitu. Ya itu sampai gitu. Jadi wah, kredit lah semua akhirnya di jam 11 itu tadi. Aduh. Aku sampai opo ya akhirnya terus ya opo ya gitu. Maksudnya dan kayak gini loh, berubah itu berubah terus tiba-tiba Normal. terus berubah terus tiba-tiba normal gitu loh, kayak jadi kayak kita yang meyakinkan itu juga bingung, nggak apa-apa kan loh mbak, tiba-tiba aku lihat loh iya kok berubah kayak gitu loh, ibaratnya kok gini gitu loh. Terus tak lihat lagi, oh iya enggak kok. Jadi antara memang sugesti karena kita lelah semua atau memang kita lagi dihantui atau kita lagi diganggu, itu kita nggak bisa jelasin, kita nggak bisa kayak meyakinkan satu persatu. Semuanya wis anggapannya aku cuman akhirnya batin wis po cok ganggu po aku. Menimuli aku wis po aku. Ono apa sih sampai aku batin ya Allah kok aku sampai ya wis ning kono donga sak ngerti kuwi tak dungani, maksudnya kayak baca-baca apa sak apal-apalku lah tak bacain semua lah, maksudnya ya aku cuman minta wis jangan diganggu dulu. Mendingin mulai wis. Kita juga kesananya juga nyuwun sewu, pamit, terus kita juga nggak melakukan hal-hal sing aneh-aneh, sing nggak melanggar iya. juga gitu loh. Kita di sana cuman yo holiday, seneng-seneng. Kenapa sih sampai kayak gini gitu? Sampai wes kacau kan. Akhirnya semua kita sepakat itu pintu semua terbuka semua dan panitia semua di luar. Oh, jadi kayak Setiap pintu. standby. Bukan setiap pintu juga ya, kita standby di Survei area gitu lah. cek lah. Jadi wis udah mbak, kita semuanya anggapannya kayak memastikan ini nggak ada apa-apa, aman, jenengan istirahat semua lah ibaratnya kayak gitulah. Akhirnya ya satu persatu cooling down, terus tenang. Ada yang masih di depan masih takut, ya masih wis bantuin panitia, ada yang bantuin panitia, ada yang ikut ngecek dan lain-lain. Terus lah aku lupa kamarku ini nggak ada orang. Kamarnya nggak ada orang. Lah kok tiba-tiba udah wis aneh-aneh, maksudnya kejadian itu aneh, kayak warai, bener-bener warai. Ketika udah semuanya udah kalem, udah santai ya kan, udah wis tenang, aman semua. Aku lupa ada temanku satu itu kekunci loh di dalam. Tolong. Lah nggak bisa, kuncinya apa emang? Kart atau Kunci biasa. Berarti kunci itu kamu kunci dari luar. Kuncinya nggak ada. Jadi, loh, ini kunci kan di dalam. Kunci ini di dalam ruangan. Oh, nang sebelah Pintu dalam. Pintu jero. Iya. Loh kan kita nggak tahu. Nggak, semua di luar. Tiba-tiba itu pintu itu ketutup, itu kita nggak tahu semua. Wong kita semua di luar dan semua sepakat pintu itu dibuka semua. Lah aku nggak tahu itu dari kapan dia di dalam, ya kan? Aku prosoku iku mau yo ning sebelah aku arek. Maksudnya prosoku yo ono ning sebelah aku arek. Ya wis kita kan semua panitia tahu lah, panitia cuma segelintir orang. Aku tahu lah. Terus juga bagianku aku cek dia anggap aja kayak gitu loh. Aku cek dia abang berempat lah. Ya wis kita tolak-tolak gini, ono Uje, ono dia, ono abang. Udah, ya abang juga pasti tahu ada Uje, ada dia, ada Sandi, udah. Nah, kapan dia masuk? Dari kapan dia kekunci, tiba-tiba duduk itu udah kayak kemeringan, udah lama. Loh, tadi kan kunci di dalam, kenapa? Nah, terus aku tanya, loh, Cek, Bang, ini dia di dalam, kuncinya mana? Loh, kunci kan di dalam. Aku yang ngomong, loh, kunci kan di dalam. Kuncinya gak bisa dibuka, jadi ternyata kuncinya ada di dalam, tapi kuncinya gak bisa diputer. Oh. Iya, tolong. Nah, terus kita nolongin gimana? Merinding aku. Hei, aku ngono. Woi, halo. Yo. Anggap aja, yo. Oh, nah. Yo bukaan kuncinya di dalam, ya kan? Kuncinya di dalam, bukaan. Gak iso. Nah, terus ya apa? Terus akhirnya aku inisiatif turun ke bawah, minta tolong kan sama Mbak, ini gimana ini? Saya mas ada yang naik gitu. Dibuka, puter gini buka, klek. Loh, Gak dikunci padahal. Iya, kayak diputer. Loh, bisa Mas. Kalau dikunci itu harusnya dari luar nggak bisa muter. Nah. Ini yang bulat itu loh. Oh, yang bulat. Nah, ngerti kan sih bulat? Kamar Ya, kamar kamar mandi. bulat itu loh. Puter gini. Loh, buka. Loh.
Oh, iku aduh, aku nggak ngerti ya. Kayak berjam-jam dia di situ. Beneran. Basah semua kaos ini. Kita itu pakai kaos hijau pupus lah. Kelihatan kan kemeringet kan? Emang nggak ada AC sampai keringetan? Loh, kalau itu nggak pakai AC udah dingin bang, daerah sana wes. Itu nggak ada AC-nya berarti? Nggak ada. Oh. Kipas ada, tapi kipas yang gede, sing tengah, sing budut gede. Oh iya. Iku wis dingin. Itu memang dingin. Oh. Dingin di situ itu Berarti dingin. berarti lokasinya kayak di bukit. Kayak di ketinggian lah. Paham. Oh gini loh. Kon ket kapan? Masa aku mau ya kuwi ning gunung ini. Kamu tanya. Ngawur. Aku ket bar makan malam iku lho. Dia bilang gitu. Bar makan malam dia mules. Dia naik gitu loh. Setor lah dia. Setor lah itu. Lah. Sis bertiga nih nggak ngurus ya wes lah gitu loh. Aku tahu dia tadi bantuin aku. Ya kan, terus bantuin Uje juga gitu lah ibaratnya. Kita juga sama-sama panik ketika Mbak Sri ada loh dia di sebelahku. Aku kayak sih tau aku nih sampai jujur kan ket kapan ya. Bar makan malam jam 10-an. Kan makan malam terus kan meeting toh iya. Nah, aku munggah. Jadi dia naik gitu loh. Pas meeting itu naik. Store iku ket bar dia dari WC itu. Buka kunci gak kena sampai loh. Aku tolong ket mau loh. Gak denger suara. Gak ada yang denger. Ya itu tadi kayak apa ya? Bener-bener kayak usil banget loh. Sumpah jubail nih gue. Jadi kayak seketika wis tenang, pangok maneh ngono lho. Seketika wis ruame bareng, habis itu tenang, ada lagi. Aku gini, ya Allah, sampai ayo wis lah, yang penting wis buka kan, pintu wis buka terus wis ganti ya. Aku dulu memang suwakno sih, memang puasa semua kemeringet sih, sampai kemeringet puasa semuanya enggak ngerti deh mari hati stop enggak ngerti. Sampai panik pucet wajah, pucet kesel wis enggak ngerti aku. Sampai aku ya wis akhirnya tak suruh tidur dulu istirahat terus. Akhirnya itu aku malam yang mau pulang itu memang enggak tidur enggak tidur sama sekali. Enggak bisa aku tidur beneran. Aku aku ngerasain ya itu tadi kayak kemarin dodok pintu tak tantang semua wis terserah aku wis kene nek mujud toh aku wis karuan ya wis gak ngurus aku. Jadi bener-bener nuantang aku terakhir itu.